Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Andayani Praptiningsi. Saya pengampu mata kuliah negosiasi dan persuasi. Hari ini kita akan membahas skala prioritas negosiasi. Nah, di dalam negosiasi juga ada skala prioritas negosiasi. Kita sebut menjadi 3, ada prioritas tinggi, ada menengah, dan rendah. Yang tinggi itu biasanya mengacu pada apa yang harus kita dapatkan. Jadi kita punya ambisi yang tinggi untuk mencapai finalnya negosiasi. Kemudian prioritas menengah, apa yang seharusnya kita dapatkan. Jadi ya sudah sesuai dengan apa kemampuan kita. Tapi kalau prioritas rendah terlalu pesimistis gitu ya. Jadi prioritas tentang apa yang saya peroleh ya sudah itu saja. Effective negotiation atau negosiasi yang efektif itu ada 8 hal. Jadi yang pertama udah pasti kepercayaan diri atau confidence, tapi jangan overconfidence. Kemudian harapan sesuaikah dengan tujuan organisasi dan tujuan perusahaan. Kemudian juga kemampuan menyimak dengan klien sampai ke kemampuan pengendalian diri. Kemudian yang kelima, keinginan belajar. Jadi selalu ingin belajar. Kemudian juga terbuka dan jujur terhadap negosiasi yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga jangan sampai melanggar etika profesi kita. Terakhir, etika bisnis. Jadi jangan melanggar juga etika bisnis. Nah, dalam negosiasi kita harus menciptakan iklim kondusif atau first impression. Kita harus menciptakan first impression dengan melakukan hal-hal yang menciptakan iklim kondusif. Yang pertama adalah ramah. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Jadi jangan terbuka atau ada hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian jaga eye contact, kemudian body language terdiri dari facial expression, gesture, posture, dan juga harus berpikir out of the box. Jadi kita harus berpikir menerima banyak pendapat orang lain dan dari sisi yang berbeda dari pemikiran kita. Kemudian antusias dan confidence, but not overconfidence. Kemudian memiliki satu tujuan atau komitmen dengan klien. Jangan lupa beri sedikit sentuhan humor. Dan yang terakhir, kita harus menghindari hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya bertanya tentang keluarga, tentang anak, tentang suami atau istri, kecuali kalau klien yang bertanya lebih dahulu. Nah, kita punya 4 kata kunci negosiator. Jadi sebagai negosiator yang melakukan negosiasi, ada 4 kata kuncinya. Yang pertama adalah positive thinking, positive mind akan menghasilkan positive behavior. Kemudian patient, jadi kita harus tetap sabar dalam menghadapi proses negosiasi. Mungkin bisa alot, bisa mudah, atau prosesnya juga yang mungkin tidak sebentar. Kemudian placid atau kita sebut dengan tenang. Dan yang terakhir harus prepared dalam konteks kita siap dengan proposal dan hal-hal yang terkait dengan proses negosiasi. Nah, ada hambatan-hambatan yang membuat proses negosiasi menjadi sulit gitu ya. Karena bisa jadi lawan bicara kita atau klien kita ada persepsi yang berbeda tentang satu hal terkait dengan budaya komunikasi. Yang pertama adalah ethnocentrism, kemudian stereotype, kemudian rasis, dan yang keempat prejudice atau prasangka buruk. Nah, ethnocentris atau ego budaya ini sebenarnya adalah merupakan kebanggaan kita terhadap budaya kita sendiri, namun mengabaikan atau meremehkan budaya lain. Misalnya kalau di sebuah pantai ada orang Amerika dan ada orang Timur Tengah. Yang satu menggunakan bikini di pantai karena dia sedang berenang. Yang satu lagi menggunakan cadar dengan gamis yang panjang. Nah, mereka dalam pikiran masing-masing akan berpikir, mungkin si Timur Tengah akan berpikir bahwa kok nggak malu ya pakai bikini di muka umum. Tapi di satu sisi juga si orang Amerika tadi akan menyatakan bahwa kok di pantai pakai outfit yang nggak banget sih gitu, atau yang tidak sesuai. Jadi itu akan terjadi
konflik di situ. Kemudian stereotypes, stereotypes bisa positif, bisa netral, bisa negatif. Jadi stereotip itu adalah asumsi terhadap ciri anggota suatu kelompok. Contohnya misalnya yang positif ya, kalau orang pakai baju koko atau pakai hijab itu udah pasti soleh atau soleha. Kemudian kalau yang netral biasanya bertubuh gemuk seperti saya ini, suka kuliner, dan itu benar sih. Nah kemudian yang terakhir yang negatif, orang Jawa itu biasanya lelet. Nah kebetulan saya orang Jawa, tapi saya perasaan nggak lelet deh gitu. Jadi ada asumsi-asumsi atau stereotypes yang menyatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rasis. Ya udah jelas ya, ada orang yang memang rasis gitu. Contoh yang paling gampang sekali sih adalah kulit putih versus kulit berwarna gitu ya. Kemudian yang prejudice ini prasangka terhadap hal yang bias dan intoleran, walaupun mungkin prasangka tersebut sudah diberi konfirmasi. Jadi misalnya orang yang bertato atau bertindik atau piercing itu diidentikan dengan preman gitu. Padahal mungkin belum tentu, sudah tobat kan bisa jadi gitu ya. Itu tentang budaya. Baik, paparan kita tentang budaya dan hambatan terhadap negosiasi, termasuk persepsi orang yang salah, kemudian juga gaya negosiasi sudah kita bahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.